Ik denk dat we ook een goede wedstrijd hebben neergezet, weinig hebben weggegeven. Salah satu pesepak bola yang memiliki garis keturunan Indonesia, Nathan Chu Aon, kembali mencuri perhatian seusai mencetak gol untuk timnya pada laga lanjutan kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie 2022/2023. Nathan Chu Aon yang bermain untuk Excelsior sukses mencetak gol yang indah ketika timnya menghadapi Emmen di Stadion Woudenstein. Gol yang dicetak Nathan Chu Aon memang terhitung spektakuler, sebab, meskipun berposisi sebagai bek, ia mampu melesakkan sepakan keras dari luar kotak penalti menggunakan kaki kirinya. Bola yang meluncur deras ke arah gawang pun tak sanggup dibendung oleh kiper Emmen dan akhirnya bola sepakan Nathan Chu Aon mengoyak jala gawang lawan. Dengan gol ini, Excelsior sukses menyamakan kedudukan setelah sebelumnya sempat tertinggal 1 gol lewat oleh Romeni, 45. Nathan Chu Aon merupakan pesepak bola profesional yang tercatat lahir di Rotterdam, Belanda, pada tanggal 22 Desember tahun 2001. Artinya, saat ini usianya baru menginjak 21 tahun. Dilansir dari Football Talanesia, Nathan Chu Aon pernah mengakui bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang telah lama menetap di Belanda. Meskipun memiliki postur yang tingginya mencapai 191 cm, tetapi Nathan Chu Aon bisa bermain di sejumlah posisi, baik itu bek tengah, kiri, ataupun kanan. Tentu saja, kemampuan multiposisi ini sangat luar biasa mengingat postur tubuhnya yang menjulang. Adapun debutnya di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie tahun 2022 sampai tahun 2023 tercatat ketika Excelsior menghadapi SC Cambuur pada tanggal 12 Agustus tahun 2022. Saat itu, timnya yang berstatus sebagai tamu sukses menang dengan skor 2-0. Sejauh ini, bek berusia 20 tahun itu sudah menyumbangkan 1 gol dan 1 assist untuk Excelsior di Eredivisie tahun 2022 sampai tahun 2023 dari total 6 penampilannya yang berlangsung selama 527 menit. Keputusan ada di PSSI, bisa jadi opsi untuk dinaturalisasi juga. Surabaya terpilih jadi lokasi TC Timnas Senior yang akan melawan Argentina, begini alasannya. Sebanyak 26 pemain dipanggil oleh Sintayong untuk membela tim nasional, Timnas Indonesia. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi 2 agenda FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Training camp digelar di Surabaya mulai tanggal 5 Juni mendatang. Dikutip dari laman resmi PSSI, skuad Garuda dijadwalkan menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, di Surabaya. Pertandingan ini dihelat pada tanggal 14 Juni mendatang. Selepas itu, Hernando Ari Sutaryadi dan kawan-kawan berhadapan dengan Argentina. Duel kontra jawara Piala Dunia 2022 ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada tanggal 19 Juni. Sebelum berjumpa dengan Palestina dan Argentina, Sintayong akan mengumpulkan pada pemain di Kota Pahlawan. Training camp Timnas Indonesia di Surabaya digelar mulai tanggal 5 Juni. Melihat dari 26 pemain yang dipanggil oleh Sintayong pelatih Timnas Indonesia, 7 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Ketujuh pemain itu adalah Sandy Walsh, Sain Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jordi Amat, Mark Klok, dan Stefano Lillipali. Selain itu, nahoda asal Korea Selatan tersebut juga memanggil pemain-pemain Timnas U22, yang meraih emas di SEA Games 2023 di Kamboja, seperti Hernando, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Tak hanya itu, Timnas Indonesia akan disibukkan dengan berbagai kegiatan pada tahun ini. Setelah melawan Palestina dan Argentina,
FIFA Matchday kembali digelar pada tanggal 12 September tahun 2023. Lalu timnas tampil di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Pemain keturunan Indonesia berdarah Solo, kode Tom Haye bela timnas Indonesia. Dalam tubuh gelandang energik ini mengalir dari Solo dan Sulawesi Utara. Kakek pemain kelahiran Amsterdam pada tanggal 9 Februari tahun 1995 itu berasal dari Solo, Jawa Tengah dan neneknya memiliki keturunan Sulawesi. Kini, Tom Haye bermain di NAC Breda di Eredivisie Belanda. Selama 26 tahun menjadi warga Belanda, Tom Haye yang berusia 26 tahun belum pernah membela timnas Belanda senior. Ini membuka peluang Tom Haye direkrut timnas Indonesia senior. Sebelumnya, Tom Haye hanya bermain di timnas Belanda junior dari U15 hingga U21. Sebelum di NAC Breda, Tom Haye pernah bermain di Serie A Liga Italia pada tahun 2019. Dia bermain di Lecce. Tom Haye membantu Lecce promosi ke Serie A Italia pada tahun 2019. Kepiawaiannya memainkan bola membuat pemain bernomor punggung 33 di NAC Breda itu dipanggil The Professor. Julukan itu diberikan rekan setimnya karena kebiasaan Tom Haye memberikan masukan kepada tim pelatih. Dengan tinggi 177 cm, Tom Haye kokoh dalam memainkan peran sebagai gelandang bertahan. Selama 54 kali berseragam NAC Breda, Tom Haye sudah mengoleksi 5 gol di Liga Belanda. Tom Haye termasuk pemain yang sempat diisukan akan dinaturalisasi oleh PSSI pada tahun 2017. Namanya pernah masuk dalam 24 orang pemain keturunan Indonesia di Eropa yang dipantau PSSI. Tom Haye pun ikut memfollow akun Instagram resmi PSSI. Ini bisa menjadi kode Tom Haye ingin membela timnas Indonesia seperti pemain keturunan Indonesia lainnya. Tiba di Indonesia, Sain Patinama langsung makan nasi goreng dan pepes ikan kecombrang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya bertemu secara langsung dengan pemain naturalisasi Indonesia, Sain Patinama. Pertemuan antara Erick Thohir dengan Sain Patinama berlangsung di Indonesia. Sain Patinama memutuskan untuk ke Indonesia di tengah-tengah agenda FIFA Matchday. Setibanya di Jakarta, Sain Patinama bertemu dengan Erick Thohir. Pertemuan itu berlangsung hangat di salah satu tempat makan di Jakarta. Banyak obrolan yang menarik dilakukan kedua belah pihak sambil menikmati makanan. Erick Thohir pun mengatakan bahwa Sain Patinama rindu dengan masakan Indonesia. Ada 2 menu masakan Indonesia yang disajikan Erick Thohir kepada pemain berdarah Belanda itu. Ketika dijemput tim PSSI, Sain Patinama bilang kalau ia rindu sama masakan Indonesia.